disampaikan Kang Dede Yusuf, dan memang fenomenanya ada, bahwa ironis dosen itu bukan menjadi profesi pilihan. Alumni terbaik kami, baik di PTS, PTNB maupun PTN, itu lari mencari profesi lain. Apa yang akan terjadi dengan SDM dosen dan guru ke depan? Saya memulai dengan kata-kata profesional. Karena Undang-Undang Guru dan Dosen mengatakan bahwa guru dan dosen adalah profesi. Kalau kita berbicara profesi, tentu ada beberapa faktor. Ada beberapa hal yang harus menjadi hak seorang profesi. Yang pertama adalah dilindungi. Yang kedua adalah kesejahteraan. Yang ketiga diakui. Dan yang keempat jenjang karir. Ini menurut saya poin yang sangat penting sekali. Jadi kalau sudah berbicara dosen, maka Bapak dan Ibu siapapun di sini harus berpikir, saya punya karir. Ini bukan PKWT, bukan pekerja paruh waktu. Sehingga ketika seseorang masuk dalam dunia akademik, dunia pendidikan, dia harus berpikir bahwa negara harus melindungi kami agar kami bisa berkembang melakukan pendidikan kepada anak-anak kita, generasi muda kita. P3K bukan karir. Jadi kalau Bapak dan Ibu tadi mengatakan ingin menjadi ASN, ingin menjadi P3K, saya masih berpikir-pikir, P3K ini bukan karir loh. Kontrak per 1 tahun atau per 3 tahun. Sementara kalau dosen itu mestinya harusnya berjenjang karir. Mau sampai rektor, mau sampai lecturer, mau sampai apapun juga ya. Sampai kepada posisi-posisi struktural. Harus ada treatment yang khusus menurut saya nih tentang dosen. Dan treatment yang khusus ini tidak mungkin kita selesaikan hanya dalam raker. Karena ada Kemenpan RB di situ. Karena ada Kemendagri di situ. Ada Kementerian Keuangan. Saya mengusulkan pada kawan-kawan, mungkin saatnya kita melakukan evaluasi Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu membentuk panja guru dan dosen. Saya khawatir kalau kondisi ini berlarut-larut, adik-adik kita nggak ada yang mau jadi dosen. Saya mendengar bahwa ada dosen-dosen swasta yang mungkin honornya atau gajinya hanya sekitar 1,5 juta per bulan. Dan menurut saya ini kok agak nggak bener ya. Orang susah payah menjadi S2 atau bahkan S3, tetapi gaji atau pendapatan disamakan dengan buruh lepas. Ini menurut saya tidak pas. Apapun yang dilakukan pada pemerintahan terdahulu harus dilanjutkan, diperbaiki. Demikian juga kalau nanti ada pemerintahan baru, ya ini harus diperbaiki juga. Karena kalau kita ingin memotong rantai kemiskinan, maka kita harus mengangkat pendidikan dengan baik. P3K bukan karir. Jadi kalau Bapak dan Ibu tadi mengatakan ingin menjadi ASN, ingin menjadi P3K, saya masih berpikir-pikir, P3K ini bukan karir loh. Kontrak per 1 tahun atau per 3 tahun. Dan tadi disampaikan Kang Dede Yusuf, dan memang fenomenanya ada, bahwa ironis